Bab 1014, Tamasya Sehari Saja. Mileye sedikit terdiam, dia menemukannya. Nain ini takut dan menghormati wanita bergaun polos. Ekspresi Mileye kosong, dan Jesni berkata dengan ringan, "Mungkin wanita bergaun polos yang kamu sebutkan sangat kuat, tetapi yang tidak aku mengerti adalah, karena dia sangat kuat, mengapa dia tetap berada di dunia bawah? Dia tidak bisa datang atau masih belum berani datang." Nain tertawa, "Tidak berani naik. Wanita itu bisa menghancurkan 5 dimensi dengan satu pedang. Katamu dia tidak berani naik." Jesni menggelengkan kepalanya, "Tidak ingin berdebat denganmu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Bam! Dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya langsung bertransformasi saat ini. Jesni berhenti dan menoleh untuk melihat perut Mileye. Pandai besi tua itu juga berhenti tiba-tiba saat ini dan menatap Mileye. Mileye juga agak bingung saat ini. Aura tadi terlalu kuat. Dan aura ini tidak dihasilkan dengan cara lain, melainkan dihasilkan oleh Nain. Kekuatan Nain ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saat itu, Nain tiba-tiba berkata, "Apa maksudmu tidak berdebat? Hari ini kita harus bertarung." Jesni berkata dengan sungguh-sungguh, "Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa keluar sejak lama." Nain berkata dengan marah, "Apakah kamu pikir aku tidak mau? Jika aku tidak sengaja membunuh orang ini gara-gara aku keluar, apa yang harus aku lakukan? Keluar untuk jalan-jalan cuma sehari saja." Jesni sedikit mengernyit, "Yang mulia begitu takut pada wanita itu." Nain mendesah dengan suara rendah, "Aku juga ingin tegar, tapi sayangnya, kekuatanku tidak memungkinkan." Jesni. Nain berkata lagi, "Hei wanita, jangan remehkan wanita bergaun polos itu. Dia tidak datang ke 5 dimensi, itu pasti bukan karena dia takut pada 5 dimensi. Selain itu, kita seharusnya senang dia tidak datang ke 5 dimensi. Apakah kamu mengerti?" Jesni menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Setelah Jesni pergi, Nain tiba-tiba berkata lagi, "Aku sangat takut sekarang." Mileye sedikit bingung, "Apa yang kamu takutkan?" Nain berkata, "Orang-orang 5 dimensi yang mengetahui kekuatan wanita bergaun polos itu sangat sedikit. Aku khawatir para idiot ini dengan tidak tahu diri pergi untuk membunuhnya, dan kemudian membuatnya marah, dan lalu dia akan menggunakan satu pedang untuk memusnahkan 5 dimensi ini. Aku takut dibacok sampai mati dengan pedang begitu saja. Aku ingin hidup beberapa tahun lagi." Mileye. Pada saat ini, pandai besi tua itu tiba-tiba datang, dan dengan gerakan tangan kanannya, nyala api melesat ke langit di tungku besi di kejauhan, dan saat berikutnya, sebuah tombak panjang menembus udara, dan kemudian jatuh dengan mantap di depan Mileye dan Wita Zhang. Ujung tombak panjang ini berwarna hitam pekat, dan badan senjatanya seperti bintang yang bersinar terang. Barang bagus. Ini adalah perasaan pertama Mileye. Wita Zhang tiba-tiba melambaikan dengan tangan kanannya dan tombak panjang itu jatuh ke tangannya. Bam! Ciwa tombak yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Wita Zhang, dan ruang hampa di sekitarnya mendidih saat ini. Mata Wita Zhang berapi-api, "Tombak yang bagus." Pandai besi tua itu sedikit mengangguk, "Ini memang senjata yang bagus. Ujung senjata ini sangat istimewa. Seharusnya tidak kalah dengan benda di zaman ini. Ujung senjata ini dapat mengabaikan armor apapun dan mengarah langsung ke tubuh fisik. Itu bisa dikatakan sebagai musuh dari armor." Saat dia berbicara, dia melirik Mileye, "Armor naga apimu sama sekali tidak berguna di depan senjata ini." Mileye berkata dengan suara yang dalam,
harta karun seperti itu seharusnya tidak banyak, kan? Pandai besi tua itu mengangguk, sangat jarang, aku hanya melihatnya sekali seumur hidup, yaitu kali ini. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sepotong baju besi muncul di tangannya. Dia menyerahkan baju besi itu kepada Mileye, ini baju besi naga api. Mileye mengambil armor naga api yang persis sama dengan yang dia kenakan. Tanpa ragu Mileye menyerahkan armor naga api kepada Wita Zhang, untukmu. Wita Zhang menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye bertanya, kenapa? Wita Zhang berkata dengan lembut, tidak mau. Mileye meletakkan baju besi itu langsung di tangan Wita Zhang, pakai itu, ini kan tidak gratis untukmu, bantu aku bertarung di masa depan. Bertarung. Wita Zhang melirik Mileye, kali ini dia tidak menolak lagi dan menerima baju besi itu. Mileye memandang pandai besi tua itu, senior, terima kasih banyak. Pandai besi tua itu berkata, apakah kamu akan pergi ke kota tanpa batas? Mileye mengangguk. Pandai besi tua itu berkata dengan lembut, kamu seharusnya sudah kontak dengan orang-orang dari zaman Cambrian, hei. Mileye berkata, apakah senior mencoba mengatakan sesuatu? Pandai besi tua itu menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, kamu jaga diri. Jika kamu perlu menempa sesuatu di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Mileye memberi hormat dengan hormat, terima kasih banyak. Pandai besi tua itu mengangguk, pergilah. Mileye memberi hormat lagi, senior, aku punya hal lain yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan sayap iblis itu. Melihat sayap iblis, mata pandai besi tua itu berkilat kaget, benda ini adalah benda ilahi. Bagaimana kamu mendapatkannya? Mileye berkata, iblis yang memberikannya padaku. Pandai besi tua memandangi Mileye, iblis kuno. Mileye mengangguk, ya. Pandai besi tua itu mengangguk, kesempatanmu luar biasa bagus. Setelah berbicara, dia mengambil sayap iblis dan melihatnya sebentar, lalu berkata, apakah kamu ingin aku memprosesnya? Mileye mengangguk. Pandai besi tua itu menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Benda ini adalah benda ilahi, kecuali jika kamu menggunakan benda ilahi untuk memprosesnya, jika tidak, bahan umumnya tidak cocok untuk itu dan tidak ada gunanya. Mileye berkata dengan suara yang dalam, menggunakan benda ilahi untuk diproses. Pandai besi tua itu mengangguk, selain itu, jika kamu ingin membuatnya tidak menolak benda ilahi, benda seperti sisik naga api tidak akan berfungsi, karena atributnya tidak cocok. Jika kamu memiliki sesuatu yang cocok di masa depan, bawalah kemari. Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan sayap iblis kepada Mileye. Mileye menyimpan sayap iblis, dan berkata, senior, apakah kamu memiliki harta yang tidak kamu inginkan? Yang tidak kamu inginkan? Pandai besi tua memelototi Mileye, tidak. Tidak sehelai rambut pun. Keluar. Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye membawa pergi Wita Zhang. Setelah keduanya pergi, pandai besi tua itu menghela nafas dengan suara rendah. Aku harap kamu bisa berhasil. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan tanah keabadian, Wita Zhang tiba-tiba berkata, kembali ke akademi bersamaku. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak kembali sekarang. Setelah kamu kembali, kamu harus berhati-hati dengan pelindung Tao itu, orang-orang ini sangat sulit. Wita Zhang menatap Mileye, hati-hati dengan Nona Queen itu. Mileye bertanya, kenapa? Wita Zhang berkata dengan suara yang dalam, wanita ini sepertinya tidak memiliki niat jahat terhadap kamu sekarang, tetapi aku merasa dia mungkin merencanakan sesuatu yang lebih besar. Tentu saja,
itu hanya perasaanku. Kamu harus memahami bahwa di dunia ini, tidak ada yang namanya tidak ada alasan. Yah, dia memperlakukanmu dengan baik dan berniat untuk mempromosikanmu dengan berbagai cara, itu sangat tidak normal. Mileye mengangguk, aku mengerti. Mita Zhang mengangguk, hati-hatilah. Setelah berbicara, dia berbalik dan langsung menghilang di tempatnya. Pergi begitu saja. Di tempat yang sama, Mileye terdiam sesaat, lalu berbalik dan pergi. Mileye baru saja tiba di pintu masuk kota tanpa batas, tiba-tiba seorang pria berbaju putih muncul di hadapannya. Pelindung Tao itu. Pria berjubah putih itu memandangi Mileye, lalu berkata dengan lembut, sepertinya keputusan yang salah untuk mengirimmu ke kota tanpa batas, aku. Saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Jarum panjang, sinar pedang melintas. Sinar pedang ini hampir ekstrim. Karena Mileye menggunakan sayap iblis, pada saat ini, kecepatannya setidaknya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Jelas, dia ingin membunuh pria berbaju putih dengan satu pukulan. Karena kamu ingin menyerang, tentu saja kamu harus membantai langsung. Melihat serangan tiba-tiba Mileye, pria berbaju putih di kejauhan menyipitkan matanya sedikit, dia maju selangkah, dan tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya. Genggaman ini, tanpa diduga langsung menjepit ujung pedang Mileye. Bam! Ruang hampa tempat keduanya berada langsung runtuh, dan kekuatan dahsyat itu bergetar ke arah langit sekitarnya seperti gelombang. Bum bum bum. Dalam sekejap, ruang hampa dalam radius puluhan ribu mil langsung bergejolak seperti gelombang air, sungguh mengerikan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menebas secara horizontal dengan pedang Aether di tangannya. Pria berbaju putih itu tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan meremas kedua tangannya. Bam! Sebuah kekuatan yang kuat menyembur keluar dari antara kedua tangannya, namun, kekuatan ini tidak dapat menghentikan pedang 8 milik Mileye, dan pedang Aether milik Mileye langsung memotong tangan pria berbaju putih itu. Pada saat ini, pria berbaju putih itu tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan membenturkan lututnya ke perut Mileye. Bam! Mileye terbang terbalik dan terbang ratusan kaki dalam sekejap. Dan pria berbaju putih itu juga mundur ratusan kaki. Di sekeliling ruang hampa, bergetar untuk waktu yang lama. Pria berbaju putih memandang Mileye, tanpa diduga, kekuatanmu telah mencapai level ini. Pada saat ini, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Saat itu, dia mampu membunuh instan Mileye sepenuhnya, tetapi dalam konfrontasi barusan, Mileye lebih unggul. Mileye menatap pria berbaju putih itu, dan dia menarik napas dalam-dalam. Gagal. Baru saja, dia ingin membunuh instan pria berbaju putih dengan pedang, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan jika dia menggunakan sayap iblis, dia tidak berhasil. Pria berbaju putih ini sangat kuat. Pria berbaju putih hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di kejauhan, mata lelaki berbaju putih sedikit menyipit, tubuhnya langsung menjadi ilusi, dan ruang hampa di sekitarnya juga menjadi ilusi. Ketika pedang Mileye menghampirinya, dia telah menghilang. Mileye menembus udara dengan pedang ini. Di lapangan, Mileye terdiam. Pria berbaju putih itu pergi. Lawan tidak ingin bertarung dengannya. Pada saat ini, suara Nain tiba-tiba terdengar di benaknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu sekarang. Tapi kamu harus perhatikan, alasan mengapa dia dirugikan adalah karena dia lengah. Mileye mengangguk, aku mengerti itu. Nain berkata, meskipun kekuatanmu saat ini tidak lemah, itu juga tidak terlalu kuat. Setidaknya kamu harus mencapai kekuatan seperti Aro. Aro. Mileye terdiam.
Seberapa jauh jarak antara dia dan Aro? Pastinya tidak dekat. Masih perlu kerja keras. Setelah beberapa saat, Mileye menyimpan pedangnya, berbalik dan pergi. Dan tak lama setelah Mileye pergi, pria berpakaian putih itu muncul kembali di arena. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Pedang Fana, tingkat pertumbuhan ini benar-benar mengerikan." Pada saat ini, pupilnya tiba-tiba menyusut. "Kamu..." Jelek. Sinar pedang memotong tepat di lehernya. Bersambung.